kembali dengan Bapak Samsul Arifin pada materi pendidikan agama Islam. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hari kiamat, yakni dengan judul tema ketika bumi berhenti berputar. Coba anak-anak amati gambar yang ada di video. Yang pertama tentang gunung meletus. Nah, itu ada gambar gunung meletus ya. Kedua gambar apa itu anak-anak? Iya, banjir. Iya, banjir. Kalau hujan deras, kemudian aliran air tersumbat, ini bisa menyebabkan banjir. Ketiga gambar apa ya coba? Gempa bumi, betul sekali, gempa bumi. Selanjutnya apa itu? Iya, kebakaran hutan, betul sekali. Selanjutnya gambar kelima, saya tahu gambar orang meninggal dunia. Terakhir, ini gambar apa itu? Ada dua mobil yang rusak karena bertabrakan. Iya, kecelakaan lalu lintas. Nah, dari gambar yang tadi kita akan memahami tentang makna hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat ada dua dalil yang mengatakan. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Dalil akli itu dalil apa ya? Coba saya tahu. Dalil akli ialah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Yang kedua dalil nakli, yakni dalil yang bersumber dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas para ulama. Itu dasar tentang hari kiamat. Dalam Al-Quran hari kiamat disebut anak-anak. Pertama, dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yang kedua surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Pintar sekali. Nah, itu dapat dilihat ya, tampilan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ada yang bisa membaca anak-anak? Ayo mari kita baca bersama ya, biar semakin paham, semakin fasih ya bacaannya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal hijil manfush fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Sambil dibaca ya slide-nya ya, perhatikan. Yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berterbangan. Laron, aneh-aneh itu laron. Ibaratnya seperti aneh-aneh yang berterbangan. Kelima, wa takunul jibalu kal anjil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburkan. Bayangkan coba, gunung yang sebesar itu sama Allah ibarat seperti bulu-bulu yang dihamburkan, hancur lebur ya. Bisa bayangkan seperti gambar tadi, ada gunung meletus, itu ibaratnya. Fa amma man taqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, balasannya apa? Ayat ke-7. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Itu dapat surganya Allah ya. Harus selalu berbuat kebaikan, dia timbangan amalnya menjadi wa ma adraka ma hiya. Ayat 8 ya. Wa amma man khaffat mawazin, adapun yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Apa neraka yaitu anak? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yakni api yang sangat panas sekali. Itu balasan bagi orang-orang yang rendah atau timbangan amal kebaikannya ringan. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Zalzalah. Nah, ini lebih ditekankan lagi dalam surat Al-Zalzalah tentang hari kiamat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bergetar dahsyat. Kalian ada gempa sedikit saja sudah lari, apalagi nanti kalau bergoncang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Kita tahu dalam bumi itu ada magma, lava, semuanya ketika dikeluarkan. Nah, seperti apa contohnya? Bumi meletus itu ya, seperti itu gambarannya. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Saling bertanya, bingung, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, pada ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya dulu, supaya diberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka pada masa lampau ketika masih hidup di dunia. Ayat ke-7, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Apa sih hari kiamat itu? Saya tahu nggak? Ya, hari kiamat ialah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semua ini hancur lebur, makhluknya semuanya mati. Ketika apa itu? Ketika trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Betul sekali. Kapan hari kiamat terjadi? Ada yang tahu? Ya, hari kiamat tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa anak-anak? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meyakini adanya hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima, wajib kita percaya. Meskipun kita belum tahu kapan terjadinya, tapi itu termasuk rukun iman, wajib kita baca. Apa yang terjadi saat hari kiamat? Tadi kan ada di video ya. Yang pertama, gambaran tentang gunung meletus, kebanjiran, gempa bumi. Itu merupakan gambaran ya. Pada hari kiamat itu manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk yang hidup di bumi ini. Setelah hari kiamat kita ngapain? Apakah tidur? Apa gimana? Apa bermain? Nah, ketika hari kiamat sudah terjadi, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, pada suatu padang yang sangat luas sekali. Itu berkumpulnya manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lalu dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi hari pertimbangan amal. Makanya kita harus banyak-banyak berbuat baik. Supaya apa? Supaya timbangan amal kita menjadi berat. Balasannya yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terjawabkan ya. Tadi beberapa pertanyaan yang harus kalian paham untuk memperkuat keimanan kita, khususnya iman yang kelima, mempercayai hari kiamat. Sebelum berlanjut, nah di sini kita akan bahas tentang hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua macam. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, ya. Kedua, kiamat kubro atau kiamat besar.
Kiamat sugro atau kiamat kecil yakni hancurnya sebagian alam semesta, seperti contoh tadi gunung meletus, gempang bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubro ialah kiamat besar, nanti terjadinya ketika trompet sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Itu akan hancur luluh lantak seluruh yang ada di muka bumi, tidak ada yang hidup sama sekali. Nah, nanti kita akan menemukan pada manusia itu ketika kiamat kubro. Tanda-tandanya ada tahu? Tanda-tanda kiamat. Ayo coba. Nah, Bapak kasih tahu ya. Pertama, banyak para ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Tiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini merajalela. Banyak laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Selanjutnya, banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi. Minum-minuman keras, barang terlarang beredar dan merajalela. Diperlihatkan, dipertontonkan semua jenis maksiat. Itu tanda-tanda kiamat, harus hati-hati ya. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kita tahu mulai zaman setelah Nabi meninggal, pada masa Abu Bakar sudah ada mengaku nabi dan rasul sampai sekarang ini di Indonesia. Sudah ada yang mengaku nabi dan rasul. Contohnya Lia Eden di Jakarta itu mengaku nabi, mendapat wahyu dari malaikat Jibril, tapi setelah dibuktikan ternyata itu bohong. Jadi nabi palsu merupakan tanda hari kiamat akan datang. Harus berhati-hati ya. Kemudian hikmah mempercayai di kiamat. Apa sih hikmahnya anak-anak kalau kita percaya pada hari kiamat? Satu, kita bertambah yakin akan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Dua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk menghadapi hari kiamat. Harus banyak-banyak berbuat baik. Kemudian kita juga akan mampu menghindari perbuatan yang dilarang. Seperti apa contohnya? Menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, menfitnah dan lain-lain. Semua perbuatan itu harus kita hindari. Supaya apa? Supaya timbangan amal kita nanti berat timbangan amal kebaikannya. Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Kemudian iman lagi, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah supaya tidak terjadi banjir ya. Apalagi kalau pas musim hujan anak-anak, kalau tersumbat aliran airnya itu menyebabkan banjir. Harus dijaga lingkungannya. Kemudian tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan saat sekali kita akan berbuat kebaikan, terutama waktu sholat dan kita harus segera melaksanakan sholat dan sampai ditunda-tunda. Sikap kebiasaanku, aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku selalu bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Itu nikmatnya harus kita perhatikan, kita laksanakan supaya apa? Mempertebal keimanan kita kepada Allah, khususnya tentang iman kepada hari kiamat. Sampai di sini anak-anak ya. Semoga apa yang Bapak Guru tadi sampaikan bisa dipahami, bisa dicerna dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak Guru, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum